Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang berbahagia, semoga masih sehat walafiat. Baik, kita akan masuk pada bab 2, yaitu mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini mungkin sudah pernah mendengar apa itu eksplanasi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan explain, ya. Explain ini yaitu menjelaskan menjelaskan atau explanation, ya. Explanation ini itu penjelasan, dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia yaitu eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini yaitu penjelasan atau menjelaskan sesuatu. Baik, kita akan lanjut mengenai teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Ya, eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan atau teks yang berisi tentang penjelasan. Terlebih dahulu, kita harus tahu dulu apa sih tujuan untuk mempelajari teks eksplanasi. Jadi, ada tujuan yang harus kita capai dalam mempelajari teks eksplanasi. Tujuan untuk mempelajari teks eksplanasi yaitu adalah untuk mengetahui fenomena yang terjadi dan apa sebab akibat dari peristiwa itu. Inilah tujuan dari teks eksplanasi. Di sini ada fenomena, ada hal yang menjadi fenomena peristiwa. Fenomena peristiwa itulah yang harus kita ketahui dalam teks eksplanasi. Fenomena-fenomena alam, ya. Fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Contoh, fenomena alam yang terjadi di sekitar kita yaitu bagaimana terjadinya hujan, pelangi, banjir, gerhana matahari, dan lain sebagainya. Fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita, ya, misalnya siswa SMK berhasil menciptakan alat pendeteksi gempa bumi, ya. Sekarang terjadi pandemi COVID. Awal pertama terjadi pandemi COVID, masyarakat kesulitan mendapatkan masker. Adapun masker dijual, tetapi harga yang tidak terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Inilah fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Baik, kita akan lanjut mengenai pengertian teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi, beserta sebab dan akibatnya. Baik, kita akan masuk di bab 2. Bab 2 ini yaitu teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Yang kedua, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang terakhir, mengembangkan teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Baik, kita akan masuk di bagian A, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan dalam mengidentifikasi informasi ini. Yang pertama, yaitu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. Yang kedua,
Menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Pernah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkungan kamu? Ya, fenomena yang terjadi di lingkungan kamu yaitu banjir misalnya. Banjir itu bisa terjadi disebabkan oleh ulah manusia sendiri karena manusia membuang sampah di sembarang tempat. Misalnya, manusia membuang sampah di got. Got tersumbat itu bisa menyebabkan banjir. Ya. Jadi itulah fenomena alam yang terjadi. Ya. Fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Ya. Misalnya, ya, fenomena politik. Ya. Fenomena politik ini itu di daerah kita itu pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak. Itu biasa terjadi ada hal-hal yang dirugikan dan yang merugikan karena mereka masing-masing bersaing dan mereka masing-masing ingin menjadi calon kepala desa. Maka itulah fenomena sosial yang terjadi. Baik, di buku Anda itu Anda bisa lihat ya, bagaimana kita bisa memahami informasi teks eksplanasi. Di kegiatan 1 di bukunya itu ya bisa Anda lihat ya, halaman 47, memahami informasi dalam teks eksplanasi. Ya. Teks eksplanasi dapat disampaikan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Bisa Anda lihat di halaman 48, yaitu ada contoh di situ fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, yaitu contohnya demonstrasi yang terjadi ya di sekitar kita. Ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa ya. Mungkinkah itu fenomena mengenai politik ya, ataupun fenomena-fenomena sosial sehingga masyarakat turun di jalan. Baik, Anda bisa lihat di situ di bukunya masing-masing tentang fenomena demonstrasi massa yang terjadi. Anda bisa baca di situ di bukunya masing-masing di halaman 48 sampai di halaman 50 ya. Baik, di halaman 50 ini ya, ada di situ bisa Anda baca kalimat ya mengenai fakta ya yang terjadi. Jadi eksplanasi ini banyak berhubungan dengan fakta yang terjadi di sekitar kita. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin untuk penjelasan mengenai teks eksplanasi lebih jelasnya ada di bukunya dan cukup sekian. Silakan Anda baca di bukunya. Ada tugas di bukunya di halaman 51.